Kami selamat siang dan selamat datang kepada tim kredensial dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan dari BPJS Cabang Surakarta, dan juga kepada direksi dan teman-teman staf dari Rumah Sakit Umum Made Lestari. Sebelum acara pre-kredensial Rumah Sakit Umum Made Lestari kita mulai, akan disampaikan safety briefing dari petugas. Kami persilakan. Salam sehat dan salam kasih untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sarno dari Unit Keamanan Rumah Sakit Umum Made Lestari. Pada saat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian berada di ruang pertemuan lantai 3 gedung Musabdi. Demi keselamatan Bapak Ibu Saudara sekalian, ruangan ini dilengkapi dengan 2 akses pintu keluar masuk yang ada di sebelah timur, 1, 2. Kemudian dilengkapi pula dengan alat pemadam api ringan. Dan demi kenyamanan Bapak Ibu Saudara sekalian, ruangan ini dilengkapi dengan pendingin ruangan, juga toilet di pojok belakang. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah, Engkau yang sungguh maha baik, Engkau yang maha kasih, puji dan syukur Tuhan atas segala berkat dan penyertaan-Mu. Tim kredensial dari Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan Kabupaten Surakarta. Perkenalkan, kami di sini semuanya kenal jalan di Ibu, sehingga nanti harapannya apa menjadi masukan arahan baik dengan hal-hal yang menjadi pokok-pokok kerjasama dengan BPJS bisa dicatat, disampaikan dan menjadi bahan untuk pengembangan selanjutnya. Perlu kami sampaikan beberapa hal terkait dengan 23 ini, ada beberapa hal terkait dengan administratif yang telah kita lalui bersama-sama. Mungkin akhir tahun lalu adalah perizinan rumah sakit ini pada bulan Januari 2022. Habis itu kita bulan awal Februari kami menjalani akreditasi rumah sakit dan beberapa penyesuaian yang ada di lapangan. Khusus tahun 2023 ini memang kemarin dari kami kemarin bisa komunikasi dengan Pak Duta ya Pak. Kami pada saat ini sedang transisi dari vendor lama ke vendor baru. Jadi ini memang membutuhkan beberapa hal yang langkah-langkah proses yang panjang sejak pengadaan alat, pelatihan sampai ini maka sudah suap dilakukan, sehingga nanti apa yang menjadi masukan dari kami kami lakukan sehingga nanti bisa segera berjalan dengan semestinya. Aku mohon atas keranganipun mungkin nanti akan dapat berjalan dengan lancar. Kami mohon maaf yang besar-besarnya atas kurang-kurang apabila nanti ada hal yang tidak berkenan baik dari ucapan maupun perbuatan kami. Aku mohon persilakan. Selamat siang Bapak Ibu semua. Yang terhormat Dr. Gregory Aditya Indra selaku Direktur Rumah Sakit Made Lestari beserta dengan direksi dan juga Bapak Ibu manajemen dari direksi atau kepala unit atau kepala bagian masing-masing. Kemudian yang kami hormati Ibu Eviana dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen, serta Mas Haris dan Mbak Rate dan Mbak Rida dari BPJS Kesehatan. Izin yang pertama saya menyampaikan permohonan maaf dikarenakan seharusnya juga Bu Silo selaku Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Sragen ikut turut serta dalam kegiatan referensial yang pada siang hari ini, tapi karena dikarenakan berbarengan dengan kegiatan akhirnya tadi diwakilkan oleh Mas Haris dan Mbak Tati. Kemudian yang kedua kami juga saya juga mohon maaf karena mungkin agak molor nih kegiatannya jam 2 baru akan dimulai untuk kegiatan referensial, tapi izin untuk teknis ini nanti agar lebih efektif kami akan bagi 2 tim, izin dokter nanti ada yang terbagian rawat jalan dan rawat inap.
untuk kunjungan lapangan. Kemudian untuk terkait administrasi, karena kemarin sudah dikirimkan flash disk dan sudah mengupload untuk self assessment di aplikasi HFS, jadi nanti untuk administrasi sedang proses pengecekan. Nanti apabila ada yang kurang berkasnya atau apa, nanti akan kami berikan ke PIC seperti itu. Itu untuk teknis kredensial. Nah, untuk kegiatan sendiri ini rutin dilakukan setiap tahun, kita setiap akhir tahun yang digunakan untuk bukan penilaian ya, kesesuaian antara apa yang di-entry di aplikasi habis self assessment dengan yang ada di lapangan. Jadi nanti intinya adalah melihat kesesuaian antara apa yang ada di data kami dengan ada yang ada di lapangan atau di Rumah Sakit Mati Lestari. Mungkin izin sebagai review mutu layanan di tahun 2023 ini sampai dengan bulan September. Untuk CEO ini masih berlaku, itu baru saja tahun kemarin ke tahun 2022 masih sama dengan tahun 2027 dari standar juga 5. Kemudian untuk tempat tidur intensif lain ada picu-picu tersedia 4 ya. Bapak Direktur Rumah Sakit Umum Mati Lestari beserta direksi dan juga sivitas rumah sakit semua, teman-teman semua yang saya hormati. Mohon maaf agak mundur tadi kita sudah menyampaikan. Mohon maaf juga kami dari Dinas Kesehatan habis cuma saya sendiri karena ada beberapa kegiatan sehingga tidak bisa sebelumnya dengan Dr. Oka sama teman-teman yang lain karena ada kebagian. Bapak Ibu, terkait dengan yang tadi disampaikan dengan Mas Duta, itu perlu kami sampaikan bahwa di data kita ini 87 ya. Berarti belum sesuai di data yang disampaikan di series online 87. Ya, jadi nanti kalau dasar dari habis ini adalah PT yang cuma PT yang disampaikan oleh ke pada kementerian, jadi melalui search online. Jadi misalnya nanti ada perubahan, misalnya pada 86 atau 87 yang benar itu sesuaikan yang kondisi real saja. Kalau memang harus 86 berarti yang SKPT di online harus direvisi kembali seperti itu ya. Karena di data kami 87 ya. Kita menyesuaikan. Kemudian kaitannya dengan hitungan memang sudah sesuai, tapi untuk ruang isolasi kalau hitungan 87 itu memang akan satu. Nanti akan disesuaikan terkait dengan perkembangan medis ya. Memang ada harapan dari rumah sakit untuk bisa menerapkannya nanti di 2024. Nah, nanti sampai beberapa kriteria yang sudah dipenuhi. Kalau sesuai dengan laporan yang disampaikan di Axios ya, itu lengkap ya, laporannya lengkap. Tapi nanti kita akan lihat ya beberapa sampel di beberapa ruangan, terutama di kelas 3. Nanti akan kita lihat apakah memang sudah sesuai dengan apa yang disampaikan melalui Axios online. Kemudian rekam medis elektronik ini juga wajib untuk semua vaskes termasuk rumah sakit. Misalnya nanti Desember 2023 semuanya sudah harus melakukan implementasi RMP dan di laporan research-nya juga belum muncul ya laporan kaitannya dengan implementasi rekam medis. Mungkin baru kerjasama tapi belum ini ya Pak, belum diimplementasikan ya. Atau mungkin baru trial gitu ya. Dan kalau nanti memang sudah langsung dilaporkan melalui search. Biar sama dari pihak kementerian tahu kalau dari rumah sakit sudah berprogres. Terus kita sampaikan juga ya kemarin memang izin operasional rumah sakit kan per September 2022. Nah dalam perkembangan waktunya mungkin sudah disampaikan melalui koordinasi sebelumnya masker teman-teman semua yang ada di sini juga perso regulasi yang saat ini berkembang terus ya. Jadi rumah sakit harus menyesuaikan mau tidak mau harus menyesuaikan terkait dengan standar sarana prasarana dan alat. Sebelumnya memang belum ada terkait dengan itu masih pakai tahun 2016 misalnya. Tapi sekarang September kemarin keluar itunya
Bapak Ibu belum beritahu, kita juga baru tahu di awal Januari keluar PMK 40 tahun 2022 terkait dengan sarana prasarana alat rumah sakit. Jadi harapannya ya nanti 3 tahun setelah Permenkes itu keluar, semua rumah sakit harus menyesuaikan secara legal mau tidak mau. Jadi kayak tadi ventilator masih kurang, seperti itu kita bisa kita maklumi ya, IDC juga bisa memaklumi. Tapi setelah 3 tahun, setelah 2025, semua rumah sakit harus memenuhi ini. Memang berat saya yakin semua rumah sakit akan berani untuk memenuhi ini, melihat dari kondisi mungkin dari mungkin pelayanan yang ada, mungkin banyak keluhan juga ya dari rumah sakit untuk memenuhi ini. Tapi bagaimanapun, monggo ini memang dari pesan dari kementerian, jadi memang secara bertahap harapannya semua harus dipenuhi. Itu. Kemudian kaitannya dengan masalah mutu standar yang perlu ada edaran resmi dari pusat, memang bahasanya masih bergerak ya, tapi untuk resminya memang belum. Tapi secara garis besar kemarin sudah kita sampaikan melalui rapat koordinasi juga ada 12 kriteria di mana itu dilakukan secara bertahap untuk bertugas yang persen, yang 24%, 9, kemudian 12 kriteria. Banyak itu. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Nanti kita selesai dari unit ruangan, kami mohon untuk membantu pihak direksi ya untuk melihat atau menulis ya kira-kira mana yang masih kurang untuk bisa disampaikan pada Pak Direktur dan tim direksi untuk kemudian dilakukan surat harapkan tidak mungkin dalam waktu yang pendek itu bisa memenuhi semua mana yang prioritas dulu untuk dipenuhi. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf dalam penyampaian ini.